Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu untuk Anda dimanapun berada ya. Seperti biasa, dengan saya Dewi Sundari, kita ketemu lagi, streaming lagi. Hari ini seperti biasa, saya streaming di 3 tempat, cuma bedanya kali ini saya streaming di TikTok. Bukan di YouTube ya. Jadi sebelah sini ada Instagram, sebelah sini ada Facebook, sebelah sini ada TikTok, dan sebelah sini laptop saya, supaya saya bisa baca komentar dari Anda. Buat Anda yang bergabungnya sudah pagi sekali, sudah bergabung, monggo silakan. Apakah suara saya sudah masuk? Kalau suara saya sudah masuk, bilang ya Bu, suaranya sudah masuk gitu, oke? Sambil saya buka dan saya baca komentar Anda dari sini. Tun 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 tun. Kalau suara saya sudah masuk, sudah terdengar di situ, bilang Bu, suaranya sudah masuk gitu ya. Selamat hari Jumat, selamat pagi menjelang siang, Rahim juga buat Anda di malam berada. Hari ini kita bahas soal cara menentukan hari baik buat pernikahan. Jadi misalnya ada dari Anda yang berniat menikah tahun ini atau secepatnya atau dalam waktu dekat dan kebingungan mencari hari baik. Nah kali ini itulah yang akan kita bahas, yaitu soal bagaimana caranya menentukan hari baik buat menikah. Kenapa sering tindihan? Apa ada pengaruh goib? Ada orang yang tindihan karena pengaruh goib, tapi lebih banyak orang yang tindihan karena pengaruh genetik. Itu kayaknya sudah pernah saya singgung soal itu ya. Coba kapan-kapan mungkin kita bahas soal itu, gimana? Kita bahas soal tindihan kapan-kapan ya, minggu depan coba ya. Ting. Saya buka dari sini. Ting. Ini saya nggak ngerti caranya baca komentar saya di TikTok. Oh, saya klik dulu sebentar. Ini kayaknya memungkinkan. Maklum baru pertama kali ya. Nggak bisa nggak? Isa. Hadir Mbak Dewi, hai, terima kasih sekali telah bergabung. Gimana katanya di sana? Sehat-sehat ya. Selamat siang Mbak, saya udah masuk suaranya. Palembang hadir, hai Palembang, terima kasih sekali, suara saya udah masuk di situ ya. Buat yang suaranya sudah masuk, bilang Bu suaranya sudah masuk. Ini Facebook berarti sudah ya, Facebook suaranya sudah masuk. Ada lagi masuk Mbak Dewi, terima kasih. Selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu Dewi, salam dari Hong Kong. Hai Hong Kong, terima kasih telah bergabung. Halo Mbak Dewi, Tiang dari Bali, salam Rahayu. Rahayu juga untuk Anda di Bali ya. Selamat pagi menjelang siang, atau sudah siang di sana ini? Sugeng siang Bangka Belitung hadir. Hai Bangka Belitung, sugeng siang. Tambah cantik Bu sampean, mosok. Suaranya jelas Mbak Dewi, oke terima kasih. Yang di Facebook berarti suaranya udah masuk ya. Ini yang saya belum tahu di TikTok sama yang di Instagram ini suaranya udah masuk atau belum. Saya tidak tahu caranya. Ini pakai tank nggak bisa ya. Bagaimana caranya saya baca komentar ini? Ting. Oh saya harus login ya. Baru akhir-akhir ini tindihannya. Nah ini tadi saya tanya soal tindihan. Salam Rahai dari Jakarta Selatan. Hai Jakarta Selatan, Rahai juga untuk Anda, terima kasih sekali. Bunda, mahalnya emang mahal gitu ya semua sarananya. Oh, gini aja, kalau emang Anda membutuhkan, kiranya emang membutuhkan sarana, boleh hubungi sama Mas Wahyu, bilang saja, Mas, dari Bu Dewi, saya dikasih keringanan mahar atau potongan mahar khusus hari ini. Bilang aja seperti itu. Bilang sudah saya setuju ya. Bilang sama Mas Wahyu bahwa saya sudah menyetujui potongan mahar untuk Anda gitu ya. Kalau emang membutuhkan, monggo silakan. Bisa kita pertimbangkan untuk itu. Hari ini, pagi ini, siang ini kita akan bahas soal gimana caranya menentukan hari baik. Buat Anda yang biasa ngikutin saya di TikTok terutama, pasti sudah biasa nih. Sudah sering saya kan hitungkan, oh kalau tahun ini sama tahun ini hari baik menikahnya pada hari ini atau hari-hari yang neptunya ini. Itu udah pernah. Nah, itu yang kita akan bahas pagi ini ya. Soal gimana caranya menentukan hari baik pernikahan. Yang mau menikah, yang ada rencana untuk menikah, angkat tangan. Bilang, iya Bu, saya mau menikah tahun ini Bu, doakan ya Bu. Gitu. Siapa tahu kan ya kabar baik dari Anda akan jadi kabar baik bagi semua. Ciamis hadir, hai Ciamis, terima kasih telah bergabung. Ini yang di TikTok saya nggak tahu gimana caranya. Saya baca komentar Anda nggak kelihatan soalnya. Hai, pokoknya hai lah ya. Kalau memang Anda sudah bisa mendengar suara saya di situ, bilang Bu, saya sudah dengar suaranya gitu ya. Biasanya saya streaming di 3 tempat, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Tapi hari ini untuk pertama kalinya saya streaming lewat TikTok juga. Ada pertanyaan apapun seputar pengasihan atau seputar kejawen, monggo ditanyakan ya, monggo disampaikan, silakan.
Saya mendengarkan aja, monggo silakan. Selamat siang Bunda Dewi dari Jatim. Bunda Dewi ramahnya suka sekali. Hai, selamat siang sayang. Terima kasih telah bergabung. Salam dari Malang. Hai Malang, terima kasih sekali. Gimana kabarnya di sana pagi ini? Saya tak scroll ke atas. Ini ada yang tanya, Mbak Sun, gimana caranya agar usaha dagangan saya banyak pembeli atau laris manis? Mohon pencerahannya. Ini perlu saya tanyakan dulu. Usahanya apa? Sudah berapa lama dikerjakan dan apakah dikelola sendiri atau dipercayakan orang lain? Kalau secara umum sih saya sarankan pakai pelarisan jika memang semua cara sudah dicoba dan hasilnya belum maksimal. Karena pelarisan itu tujuannya ya bikin laris begitu. Contohnya cuma kartu pelarisan yang beberapa kali sudah pernah saya sampaikan itu. Begitu. Tapi biasa tetap saya sarankan dulu, ini usahanya apa? Sudah berapa lama usaha ini? Kendalanya bagaimana? Atau barangkali, oh ini dikelola siapa kan? Misalnya, Bu, saya punya toko, saya punya beberapa cabang, otomatis dia mengelolanya nggak semuanya sendiri, tapi ada dibantu oleh beberapa orang. Nah, itu perlu kita ketahui dulu. Termasuk untuk Anda yang usahanya warung makan, pasti akan saya tanyakan ini yang masak siapa. Karena seringkali usaha kuliner itu akan lebih mudah dilancarkan kalau kita sendiri yang masak. Jadi kita bisa mengelola usaha ini, mengendalikan usaha ini benar-benar dari ujung sampai ujung yang lain gitu. Begitu. Mekah hadir. Hai Mekah, terima kasih sekali telah bergabung. Jam berapa di sana pagi ini? Nadia Kupang NTT. Hai Mbak Nadia. Masa mana saya boleh count itu apa ya? Ada perkara perlu tanya. Buat Anda yang mau konsultasi, hubungi nomor yang tertera di situ. Di sini udah ada, di sini udah ada, di sini juga udah ada. Kalau di sini sepertinya ada linknya. Tinggal diklik saja, itu akan mengarah langsung ke admin saya, namanya Mas Wahyu. Bilang, Mas Wahyu saya mau konsultasi sama Bu Dewi, bisa? Gitu aja ya. Nanti disampaikan sama saya, atau nanti hubunginya saya secara langsung kalau sudah buat janji. Bengkulu hadir. Hai Bengkulu. sorry hadir dari Palu Sultan. Hai Palu, terima kasih sekali telah bergabung. Dari Kudus Jepara Bu. Hai Kudus Jepara. Kudus Jepara itu kudusnya apa Jeparanya? Hari ini kita akan bahas soal bagaimana cara menentukan hari baik pernikahan. Saya sebenarnya nggak ingat apakah saya udah pernah bahas ini apa belum ya. Ya kalaupun udah yo nggak apa-apa buat wawasan ya. Jadi secara umum begini. Untuk menentukan hari baik pernikahan, menurut kejawen itu yang kita butuhkan adalah wetonnya orang yang mau menikah. Weton itu apa? Weton itu terdiri dari hari dan pasaran kelahirannya. Contoh, Selasa Wage, Senin Wage, Kamis Pahing, Selasa Pahing. Itu weton. Jadi wetonnya si calon mempelai pria dan wetonnya si calon mempelai wanita itu apa? Harus kita ketahui dulu. Kalau sudah diketahui, maka hasil perhitungan hari baik untuk menikah menurut Primbon Jawa, menurut cara Jawa gitu ya, menurut kejawen itu ada 5. Sandang, pangan, papan, loro, dan pati. Sekali lagi saya ulang, sandang, pangan, papan, loro, dan pati. Jadi cara untuk menentukannya nanti kita jumlahkan dulu neptu wetonnya kedua pasangan tadi. Kemudian kita cari angka yang bila dibagi 5, sisanya 3. Karena hasil perhitungan yang paling bagus itu yang jatuh pada papan. Sandang, pangan, papan, loro, pati. Yang paling bagus itu yang di tengah, yang di angka 3, yang di papan. Nah, itu yang kita cari, yang kita hitung harinya itu. Nanti ketemunya berupa jumlah angka, neptu. Nah, hari yang baik adalah hari yang neptunya sekian. Begitu caranya ya. Kalau ada pertanyaan seputar ini, boleh gue silakan. Atau pertanyaan ada seputar pengasihan, seputar primbon, seputar kejawen, seputar apapun itu, kiranya bisa tak jawab, akan saya jawab sebaik mungkin ya. Ini sayang sekali saya tidak tahu bagaimana caranya. Selasa Wage cewek sama Jumat Pahing cowok. Cocok nggak Kak? Selasa 7 tambah 6 9 15 7 20. Berapa itu? 22. Ting 22 bagus, nggak masalah itu. Ini tinggal pertanyaannya, dia mau nggak diajak nikah? Gitu ya. Pertanyaan lain monggo silakan, saya tak mampir ke Instagram dulu. Lewat lagi. Bu, kalau Minggu Kliwon sama Kemis Pon gimana? Gimana apanya ini? Hari baiknya atau kecocokan wetonnya? Yang jelas dong sayang, kalau kamu pertanyaannya nggak jelas, jawaban dari saya juga pasti nggak jelas ini. Salam Rahayu juga untuk Anda. Terima kasih sekali telah bergabung. Sehat-sehat di sana ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ketuarjo nyimak. Hai Ketuarjo. Terima kasih sekali telah bergabung. Di bulan haji, hari yang baik untuk nikah. Nah, yang mau menikah siapa? Wetonnya apa? Itu yang perlu kita ketahui dulu. Soalnya kita pakainya neptu, pakai wetonnya. Saya contohkan hari apa ya?
Saya ada pertanyaan lagi nih. Cara agar pasangan kembali ke kita gimana, Bun? Ini apakah mantan suami, mantan istri, mantan kekasih, atau mantan apa ini? Kalau untuk membantu membalikan pasangan-pasangan itu pakainya ajian puter giling, sayang. Dan nanti berupa amalan, seperangkat amalan, ada mantranya, ada doanya. Kita bantu dari sini juga. Hubungi nomor yang tertera di situ. Jadi apakah saat ini masih ada komunikasi? Tadinya bertengkar enggak? Apakah sudah berapa lama berpisahnya itu loh? Itu yang perlu saya ketahui dulu itu. Itu makanya beda keperluan, beda obatnya. Ibaratnya kalau kita sakit gitu ya. Bunda tanya, kalau pindah rumah atau kontrakan hitungannya bagaimana? Ini juga cara menghitungnya sudah pernah saya bagikan sih, baik di sini maupun di sini. Baik di Instagram, di Facebook maupun di TikTok, di YouTube juga sudah pernah. Lain kali mungkin kita akan bahas soal itu. Soalnya kalau hitung-hitungan dalam satu sesi yang sama kita hitung dua hal yang berbeda, bingung nanti malah. Kita fokus saja hari ini ke hitung untuk hari baik pernikahan ya. Jadi kita jumlahkan dulu tentunya. Saya kasih contoh aja satu ya sekarang ya. Sini, mari sini. Untuk menghitung kecocokan, menghitung hari baik pernikahan. Jadi kita ketahui dulu, si lelaki ini wetonnya misalnya Selasa pagi, kita contohnya Selasa pagi ya. Kemudian si perempuan wetonnya Selasa kliwon. Nah ini kita hitung dulu. Selasa pagi neptunya ada berapa? 7, Selasa 4 bagi 3. Selasa kliwon neptunya berapa? 11. Selasanya 3, kliwonnya 8. Nah dijumlah jadi 18. Nah angka 18 ini kita tahan dulu, kita simpan dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasil perhitungan hari baik ada 5. Sandang, pangan, papan, loro, pati. Hitungan yang paling baik ada di papan 3. Jadi kita cari angka yang bila dibagi 5 sisanya ada 3. Kita cari angka yang bila dibagi 5 sisanya ada 3. Sekali lagi kita cari angka yang bila dibagi 5 sisanya ada 3. Contohnya berapa? 28, 33, 38. Karena jumlahnya 18 maka yang bisa kita pakai adalah 28 dan 33. 28 dibagi 18, 10. 33 dibagi 18, 15. Itulah neptunya yang dipakai untuk menentukan hari baik pernikahan. Jadi maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya hari baik untuk kedua pasangan ini adalah hari yang neptunya 10 dan 15. Begitu. Hari yang neptunya 10 itu Selasa Pon, Jumat Wage, Minggu Legi juga ini saya lihat di sini. Kemudian 15 itu ada Kamis Pon, Rabu Kliwon, dan Jumat Pahing juga. Nah, pilihlah salah satu dari 6 hari tersebut. Dengan catatan, hindari hari kematian keluarga inti. Contoh, misalnya salah satu orang tua Anda sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Dan meninggalnya pada katakanlah Kamis Pon. Meskipun Kamis Pon menurut hitungan baik, ya jangan pakai hari itu. Ambil hari yang lain, begitu. Atau, beda lagi kalau contohnya seperti ini. Bu, pasangan saya Minggu Wage, misalnya. Sayanya Selasa Legi, ini misalnya ya. Kemudian kita mau menikah hari Minggu Kliwon begitu misalnya. Ini hari yang baik atau tidak? Nah, kita hitungnya sama. Jadi neptunya tadi dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan juga dengan harinya, kita bagi 5, sisanya ada berapa? Usahakan sisanya ada di 1, 2, atau 3. Sandang, pangan, papan. Hitungan 4, 5, loro dan pati itu gak bagus. Loro artinya sakit, pati artinya maut ya. Jadi gak boleh di situ. Begitu. Buat Anda yang heran kenapa saya noleh-noleh ke sini, ini ada laptop. Jadi dengan cara ini saya bisa baca komentar Anda. Sebelah sini Instagram, sebelah sini Facebook, sebelah sini TikTok, sebelah sini laptop lah. Saya mampir lagi ke mana ini? Ting, ini sayang sekali saya nggak tahu bagaimana caranya membaca komentar yang ada di situ. Kelihatan. Saya tak scroll kok ke atas, kejauhan saya nyekrolnya. Nyekrolnya kejauhan. Kejauhan banget saya nyekrolnya, nggak kelihatan. Sarannya Mbak, ku ingin melupakan dia karena sadar cintanya bertepuk sebelah tangan. Kalau untuk membantu melupakan seseorang, yang bisa kita lakukan itu bukan melupakan orangnya, tapi menghapuskan rasanya, menghapuskan sakit hatinya supaya kita nggak lagi kecewa, nggak lagi rindu secara berlebihan. Itu pakainya tasbih penghapus rasa. Sudah pernah saya tunjukkan atau hubungi nomor Intra di situ sayang. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ting 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 ting. Krian hadir. Hai Krian tuh di manakah? Saya berencana menikah setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini. Mohon sarannya, kalau untuk hari baiknya, monggo silakan hubungi nomor di situ, nanti diarahkan untuk konsultasi. Kita hitungkan dari sini ya. Bali hadir selamat siang. Hai Bali, selamat siang juga.
Katanya kalau hari baik itu hari kelahiran, Mbak. Hari baik dihitung berdasarkan hari kelahiran, begitu ya. Bagaimana caranya agar usaha saya laris manis? Usaha saya warung sembako sudah berjalan 4 tahun. Ini apakah dikelola sendiri atau dipercayakan orang lain? Kalau sembako ini sebenarnya, ini berkali-kali sudah saya sampaikan sih ya, kemungkinannya untuk dimaksimalkan sangat-sangat kecil. Karena apa? Persaingannya besar. Keuntungannya tipis. Modalnya juga lumayan besar. Jadi kalau saran saya, misalnya saat ini usaha Anda sembako, ya tidak apa-apa, diteruskan tidak apa-apa. Tapi untuk jangka panjang nanti, mulai pikirkan usaha lain yang cocok buat Anda. Ini penting ini. Ibarat kata ya, kita bawa keluar rumah aja, bukan cuma warung, minimarket udah banyak sekali sekarang. Jadi kalau untuk usaha sembako jangka panjangnya akan sudah kita maksimalkan. Selamat siang kakakku yang cantik, Pekanbaru hadir ke Hai Pekanbaru, terima kasih sekali telah bergabung. Gimana kabarnya di sana pagi ini? Jam 8 pagi Mbak Dewi, sehat selalu Mbak. Oh, jam 8 pagi di sana, sehat-sehat ya. Bunda, pakai tasbih sapu jagat kira-kira bisa laris nggak ya jualan saya? Kalau memang diniatkan untuk pelarisan, nanti dibacakan doanya. Boleh, yo sebenarnya kalau tujuannya pelarisan ya, tasbih sapu jagat itu pemakaiannya bisa dua, bisa disimpan aja, silahkan digantungkan di tokonya tasbihnya nggak apa-apa, atau dibacakan doanya, jadi bisa sekalian dipakai untuk hajat lain juga nggak masalah. Lebih lanjut hubungi nomor yang di situ. Nomornya yang mana Bu? Kalau yang 2168 saya pegang sendiri, yang 8383 dipegang sama Mas Wahyu. Nanti bilang aja, Mas saya mau yang ini, atau saya mau konsultasi sama Bu Dewi, gimana caranya? Nanti kita bantu dari sini ya. Mbak mau tanya, kenapa saya setiap pergi merantau kemana-mana cuma gitu-gitu aja nggak ada penghasilan? Mungkin Anda lebih cocok kerja secara menetap bukan dengan cara merantau. Mungkin memang lebih cocok usaha sendiri. Bisa jadi seperti itu. Ini saya kurang tahu merantaunya kemana. Sudah berapa lama ini? Saya usaha seafood Mbak, seafood tapi E-nya ada 2. Sudah berjalan 2 bulan, baru 2 bulan berarti ya. Waktu pas awal buka rame, tapi setelah itu jalan sebulan mulai sepi, semua dikelola sendiri. Kalau baru 2 bulan, ramenya cuma ketika di awal, ini berarti itu belum pelanggan itu. Orang cuma datang karena penasaran saja, dan ada hal-hal yang membuatnya tidak datang kembali. Nah, karena rasa kita, karena pelayanan kita, atau hal-hal lain. Kalau saran saya, tetap yuk kita perbaiki pelayanan itu, soal rasa, soal pelayanannya, penyajiannya, marketing sebenarnya, sambil pakai pelarisan juga. Saran saya seperti itu. Kalau semua dikelola sendiri ya malah bagus. Memang kalau usaha-usaha makanan, usaha kuliner cocoknya dikelola sendiri dulu sebelum bisa kita pasrahkan ke orang lain. Betul, kalau sudah mapan ya, sudah tinggal gelundung gitu, bisa nggak masalah. Kolaka hadir, hai Kolaka, terima kasih sekali telah bergabung. Salam rahayu, selamat siang Bun. Salam rahayu, selamat siang. Boleh nanya Bun, hari apa yang baik untuk pernikahan? Nah ini wetonnya apa? Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan, untuk menentukan hari baik pernikahan kita perlu weton kedua orang ini. Yang si calon mempelai prianya wetonnya apa, mempelai wanitanya wetonnya apa, begitu. Nanti kita jumlahkan, kemudian kita cari angka yang bila dibagi 5 sisanya 3. Buat Anda yang biasa ngikutin saya di TikTok pasti sudah pernah lihat ini video saya yang hitung hari baik pernikahannya orang. Pernikahan saya kapan Bu? Pernah sih saya dihubungi oleh orang yang dia bingung sekali. Mbak saya mau menikah tahun ini, tapi kita bingung mau ambil hari apa, mau ambil di tanggal mana, gitu ya. Terus tanya sama orang tua kita juga gak ngasih wawasan, Mbak ini gimana. Gak perlu bingung, cari hari baik pernikahan itu jauh lebih gampang daripada mencari orang baik untuk diajak menikah. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan pasangan yang tepat, itu PR terbesar Anda sudah lewat. Mencari hari baik itu tinggal konsultasikan aja ke nomor yang terada di situ. Nomor yang di situ nomor kita 8383, nanti bisa daftar untuk konsultasi hari baik pernikahan gitu ya. Tegal Gunung hadir, hai Tegal, terima kasih telah bergabung. Hari dari Toraja Sulsel, hai Toraja, terima kasih sekali. Apakah cocok laki-laki Senin Kliwon dan perempuan Rabu Pahing? Ini cocok untuk menikah, cocok untuk berjodohnya atau untuk hari baiknya ini? Senin Kliwon 4 ditambah 8 12 ditambah 7 tambah 9 16 28 oh gak bagus ini. Buat Ratna Yuvita, sayang sekali ini kalau perhitungannya gak begitu bagus. Ya gak apa-apa lah, kalau memang cocoknya sama itu, maunya sama itu, saya juga akan yang terbaik dari sini ya. Malaysia hadir, hai Malaysia. Pontianak hadir, hai Pontianak. Ini yang saya gak bisa tahu apakah suara saya masuk di TikTok atau belum. Soalnya ternyata saya perlu login.
Halo Bunda, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih doanya sayang. Semoga selalu sehat juga buat Anda di sana ya. Sehat-sehat ya, sehat itu penting loh ya. Sehat itu modal kita buat ngapa-ngapain. Makanya kesehatan itu ya modal terbesar memang. Pertanyaan apapun silakan seputar pengasihan, seputar primbon, seputar kejawen. Mumpung saya masih di sini. Nanti kalau saya sudah, nggak bisa ada lagi yang jawab. Jadi mumpung saya masih di sini, saya masih streaming ke depannya ini. Ditanyakan aja kalau ada pertanyaan apapun. Bu, suami saya suka selingkuh, saya harus gimana? Bu, suami saya begini, nggak apa-apa. Sekiranya pertanyaan Anda bisa saja, langsung saja sebaik mungkin ya. Konsultasi kita itu dilayani seputar solusi pelarisan, karir, asmara, rumah tangga, buang sial juga dengan metode kejawen. Gitu. Jepara Jetang hadir. Hai Jepara, terima kasih telah bergabung. Kalau saya bagaimana Bun? Apakah jodoh buat saya? Ini masalahnya di atas saya baca misalnya pertanyaan Anda bilang seperti ini. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, udah ketutupan banyak pertanyaan, saya jadi bingung ini yang mana tadi. Kalau emang kiranya pertanyaannya penting, konsultasi aja sayang ya lewat WA di situ 8383. Hai Bunda, hai. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Saya tak pindah dulu ke Instagram ini mungkin. Suami saya kerja sudah lama, tapi tetap aja begini keuangan semakin menurun. Ini perlu saya tanyakan dulu suami kerjanya apa, dan Anda sendiri kesibukannya seperti apa. Karena seringkali ya sebagai istri, ya sebagai pendamping, sebagai ibu, bagaimanapun juga kalau rezeki dicari suami sendiri belum cukup ya mau nggak mau kita ikut turun tangan. Tetap itu. Kalau emang rezeki dicari suami sendiri belum cukup, kita perlu turun tangan. Jadi kalau emang pemasukannya suami menurun, penghasilannya suami menurun, kita perlu lihat dulu kendalanya apa, kerjaannya suami apa, dan kita bisa bantu bagaimana begitu. Bu, ada nggak Bu amalan atau sarana supaya kerjaan suami saya lebih lancar? Yuk ada. Tapi kalau memang yang kerja suami, tetap saya sarankan nanti sarananya yang pakai suami. Kalau Anda mau pakai sarananya, yuk Anda harus ada usaha dulu, ada pekerjaan dulu, ada kesibukannya dulu yang mau dilancarkan begitu. Seringnya itu begitu loh. Saya pengen suami saya kerjaannya lebih lancar, Bu, saya pengen pakai sarana ini. Tetap akan lebih saya sarankan kalau suaminya ikut mengamalkan baca doanya itu. Karena bagaimanapun juga dia menjalankannya. Kita kan tugasnya mendukung, menyokong dari belakang gitu. Seperti itu. Sugeng siang Bu, sugeng siang. Terima kasih telah bergabung. Kemes Pahing sama Kemes Kliwon itu gimana Kak untuk perhitungan weton jodoh? Perhitungan weton jodoh ya bukan hari baiknya ya. 17 ditambah 16. Berapa itu? 33. 33 dibagi 7. Hayo, sisa berapa? Sisa 5. Satria Wirang itu bukan termasuk perhitungan yang baik. Tapi yo syaratnya gampang juga sih. Tinggal menyembelih hewan aja sebelum menikah, ayam sudah cukup. Satria Wirang itu maksudnya akan banyak mendapat rasa malu gitu loh. Maksudnya Satria Wirang itu seperti itu. Tapi ya itu tadi penolaknya gampang kan, tinggal selamatan. Ya semoga tetap langgeng lah ya. Hari Jumat berkah, Jumat berkah. Mbak, misalnya ada energi negatif yang terbawa dari kehidupan yang lalu, apa bisa diruat juga dengan garam pengeruat? Ini mungkin yang dimaksud bawaan lahir ya. Kalau bawaan lahir diruat bisa. Jadi misalnya Bu, selama ini saya kok apes terus, kenapa ya Bu? Semua usaha saya gagal. Kayaknya kok orang-orang pada gak suka sama saya ini, kenapa ya? Saya jualan ini gak bisa, jualan itu gak bisa, kerja juga gak lancar. Nah, itulah cirinya sengkala. Itu cirinya bahwa Anda perlu dirubat, perlu dihilangkan kesialannya, perlu dibuang sialnya itu supaya kehidupan kita jadi lebih lancar. Caranya memang pakai garam pengeruat. Jadi dibantu kita dari sini dulu, nanti garamnya saya kirimkan ke alamat Anda, tinggal campur air, pakai buat mandi. Sederhana toh? Suka cewek Jumat lagi, cowok Rebu Pahing, rencana menikah tahun ini, rezekinya kira-kira gimana ya? Nah ini berdua sudah sama-sama bekerja atau belum? Pernah ini saya ditanya Bu, saya wetonnya ini, calon pasangan saya wetonnya ini, kira-kira rezeki kita ke depannya gimana? Tak jawab, saya ngalor ngidul. Saya jawabnya sudah sedemikian lanjut, sudah sedetil-detilnya gitu ya saya jelaskan. Ternyata dua-duanya belum bekerja. Yuk rezeki dari mana sayang? Pusing saya. Itu yang penting. Rezeki itu yang perlu kita upayakan, perlu kita usahakan begitu ya. Jadi selain dihitung mutonnya, tetap kita perlu kerja keras juga ya. Saya tanyakan dulu ini apakah sama-sama sudah bekerja atau belum. Selasa Kliwon nikah dengan Jumat Kliwon. Harinya Jumat 9 September 2018. Ini miskonsepsi ini sepertinya. Jadi kita mencari hari baik itu untuk menikahnya dilakukan sebelum menikah. Sama, perhitungan weton, perhitungan jodoh juga seperti itu. Kita lakukan sebelum menikahnya.
Kalau sudah menikah bagaimana Bu? Yaudah jalani apa adanya sebaik-baiknya. Karena emang bukan itu bukan titiknya itu. Contoh, saat ini kita belum menikah dengan pasangan, kita cari hari baik atau kita cari kecocokan kita apakah bagus atau enggak. Itu sebelum menikah. Bukan setelahnya, bukan. Itu. Kalau memang sudah terlanjur menjadi pasangannya orang ini, memang kita jalani sebaik-baiknya saja gitu ya. Ini saya tak klik dulu. Saya pindah kemana lagi ini enaknya ini? Pindah kemana enaknya? Ke Facebook dulu ya. Bunda, tasbih sapu jagat bisa buat kesialan enggak ya? Bukan buat kesialan, tapi untuk membantu membuang atau menghilangkan kesialan. Kalau bisa buat kesialan kan berarti bikin sial, yaudah. Kita jadi dia fungsinya sebagai pagar diri, pagar gaib, perisai gaib gitu lah. Melindungi diri kita dari merah bahaya atau kesialan dalam hidup begitu. Contohnya begitu. Tak scroll lagi ke bawah. Saya scrollnya kejauhan. Nggak dibaca komennya yang mana sayang? Saya tak scroll ke bawah mana? Bunda, Selasa Wage sama Selasa Wage, Selasa Legi sama Selasa Wage. Terus usaha yang cocok, terima kasih. Kalau ini berarti saya asumsikan sudah menikah ini ya. Saat ini sendiri usahanya seperti apa? Kalau dari yang saya amati sih yo sebenarnya hampir semua usaha cocok. Cuman sering kali kayak ada kendala-kendala tertentu yang menjadikan kayak nggak jadi begitu loh. Ada pop-up saya nggak kelihatan. Nggak tahu itu pop apa tadi. Kelihatan. Hindu boleh konsult kah Bun? Boleh, silahkan. Untuk semua latar belakang bisa. Konsultasinya seperti yang saya sampaikan tadi, dilayani seputar solusi warisan, karir, asmara, rumah tangga, buang sial dengan metode kejawen ya. Hubungi nomor yang terada di situ, boleh disampaikan, silahkan. Sini komentar boleh. Mumpung saya masih di sini, masih bisa saya baca komentar Anda. Selamat siang kakak. Hai, selamat siang. Lihat dong posisi usaha juga percintaan saya. Terima kasih. Usahanya apa? Kendalanya di mana? Termasuk kendala percintaannya ini seperti apa sayang? Sini ceritakan dulu. Malaysia hadir. Hai Malaysia. Terima kasih telah bergabung. Kalau saya bagaimana Bun? Apa ada jodoh buat saya? Insya Allah ada. Tiap orang itu memang ada jodohnya. Memang waktunya nggak sama, nggak bareng-bareng gitu loh. Jodoh itu bukan perlombaan. Hanya karena teman-teman Anda udah nikah, tanggal Anda udah nikah, kawan Anda udah nikah, bukan berarti memang waktunya Anda sekarang, bukan. Memang tiap orang waktunya beda-beda. Jeng, aku diancam mantan. Katanya aku nggak akan bisa nikah lagi selain sama dia. Ancaman seperti ini nggak perlu Anda dengarkan. Tiap hari itu ada yang ngeluh seperti itu. Bu, sama mantan suami saya itu saya dibikin supaya nggak laku lagi. Nggak usah didengarkan. Jodoh kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kalaupun memang misalnya pasangan Anda mengirimkan suatu guna-guna supaya Anda nggak bisa menikah, itu tetap bisa diulangkan kok guna-gunanya. Dengan cara apa? Dengan cara diruat. Seperti yang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan. Makanya itu memang banyak dari kita tuh nggak sadar bahwa kita sebenarnya perlu diruat. Kita perlu pagar diri untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan yang seperti itu. Seringkali kita nggak sadar soal itu. Dan karena kita sekarang udah sadar, ya silakan diruat memang sebaiknya. Jadi nggak perlu takut. Kalau ada ancaman seperti itu nggak perlu takut. Ini setiap hari pasti ada yang tanya loh soal itu. Bu, saya sama mantan saya itu dibilang saya nggak akan bisa menikah kalau nggak sama dia. Itu ancaman yang udah dari zaman bahala udah ada. Nggak perlu Anda masukkan ke hati, nggak perlu dipikirkan. Bukankah malah justru jauh lebih baik Anda tidak menikah daripada Anda menikah dengan orang yang seperti itu? Karena nantinya pasti kan kedepannya pasti mengenaskan itu nanti rumah tangganya. Belum apa-apa udah ancaman ya. Seringkali orang lupa bahwa dalam sebuah perpisahan yang terluka itu bukan cuma kita. Di sini dia juga terluka juga. Majalengka hadir Bun. Hai Majalengka. Saya selalu kena tipu dengan orang, kenapa ya? Salah satu alasan kenapa orang gampang banget kena tipu adalah karena dia adalah orang yang terlalu baik. Bayangkan, Anda dibilangin ini percaya, dibilangin itu percaya, dibilangin itu percaya lagi. Akhirnya gampang sekali orang memanfaatkan kebaikan Anda. Anda niatnya baik, niatnya mau menolong, niatnya mau ini. Anda percaya pada orang ini, kepercayaan Anda dibalas dengan tipuan. Makanya jadikan pelajaran. Jadi baik itu boleh, terlalu baik enggak boleh. Gitu.
Cirebon hadir. Hai Cirebon, terima kasih sekali telah bergabung. Bun, berarti nggak perlu pakai garam pengeruak ya, pakai tasbih itu bisa ya. Ini beda keperluannya sayang. Kalau niatnya untuk buang sial, niatnya untuk ruatan karena ada sering apes, itu tetap ruatan. Tasbih sapu jakatnya itu dipakai kalau ada beberapa keinginan dalam satu waktu yang sama dan butuh satu sarana. Contohnya begini, Bu, saya pengen jualan saya laris, saya pengen anak saya lolos tes misalnya gini ya. Ini kan ada beberapa keinginan. Kalau pakai sarana lain kan harus ada sarana sendiri untuk ini, pakai jimat ini sendiri untuk ini. Nah, kalau pakai tasbih sapu jagat, satu tasbih ini bisa dipakai untuk beberapa hajat sekaligus. Tapi kalau Anda merasa selama ini mungkin contohnya sering sial, sering apes apa-apa gagal, sering dimusuhi orang, sering kena fitnah, jodoh selalu gagal. Entah karena gak ada restu, karena ditinggalkan pasangan, kalau apapun itu selalu kandas pokoknya. Itu ciri-cirinya Anda perlu diruat. Kalau itu perlu diruat itu. Jadi titenane atau patokannya begitu. Apakah selama ini Anda sering mengalami kesialan atau tidak? Apakah selama ini Anda sering dibenci orang atau tidak? Apakah selama ini Anda sering gagal atau tidak? Kalau iya, maka yang Anda butuhkan lebih dulu adalah pengeruatnya. Gitu ya. Semoga sih cukup jelas, tapi kalau kurang jelas nanti bisa hubungi lewat WA. Bu, ini kalau saya butuhnya seperti ini, saya cocoknya pakai apa? Karena yang dibutuhkan kan itu. Seringkali kan kita nggak tahu ya, Bu. Kalau yang saya alami seperti ini, yang saya rasakan seperti ini, berarti saya cocoknya pakai yang mana? Nah, makanya konsultasikan. Ceritakan keinginan Anda seperti apa, biar bisa kita balas, biar bisa kita sarankan yang terbaik itu bagaimana. Gitu. Itulah fungsinya saya di sini. Siang Mbak Debbie, Hongkong hadir. Hai Hongkong, gimana kabarnya di sana? Cuacanya di sana sehat-sehat ya? Bekasi hadir. Hai Bekasi. Terima kasih sekali telah bergabung. Saya pindah sekali. Pindah lagi kemana ini enaknya? Saya mau pindah ke Instagram lah ya. Mbak, untuk pria yang berumur kepala 5, apakah jimat krismar atau musika kecubung bisa berpengaruh? Soal angka sih nggak masalah. Maksudnya soal usia ini loh. Umur itu kan cuma angka ya. Jadi mau dipakai usia berapapun silakan asal sudah cukup dewasa. Bukan anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, bukan. Selama sudah dewasa pakai dua-duanya itu nggak masalah. Lah, kalau buat saya lebih cocok yang mana, Bu? Krismarnya atau kecubungnya? Tergantung. Ini kebutuhannya seperti apa. Kalau untuk mereka yang keinginannya ada unsur wibawa, pengen karisma, pengen lebih disegani, dihormati, itu lebih saya sarankan ke jimat krismarnya. Tapi kalau untuk arahnya lebih ke arah pemikat, kayak pengasihan begitu, untuk daya tarik kepercayaan diri, bisa saya sarankan pakai mustika kecubungnya aja. Bedanya di situ ya. Atau lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di situ. Kemis Kliwon dan Jumat Kliwon, menikah di malam takbir ini apakah baik? Dan apa usaha yang tepat untuk keduanya, Bun? Nah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, perhitungan jodoh, perhitungan hari baik itu ditentukan sebelum menikah, bukan setelahnya. Kalau sudah menikah, ya kita hitung buat apa? Ya memang situasinya seperti yang Anda alami ini hasilnya, begitu. Jadi kok, Bu, saya dulu sama suami, waktu saya ini cocok nggak lah? Lah kan udah beranak pinak, kayak gimana kita hitung? Sudah bukan porsinya lagi itu nanti. Begitu sayang. Makanya memang lebih baik ditanyakan di depan itu. Seringkali itu begini loh. Orang baru ingat, orang baru merasa bahwa mungkin kayaknya kok aku nggak cocok sama orang ini. Itu setelah menikah, setelah dijalani. Kok rumah tanggaku begini-begini saja ya? Kok nggak pernah ada perubahan ya? Kok aku nggak pernah bahagia ya? Nah itu loh. Memang seharusnya seperti itu. Soal kecocokan, soal hari baik itu ditanyakan sebelumnya, bukan setelahnya. Kalau setelahnya ya ibarat kata udah kedarung. Kalau orang Jawa bilang kedarung itu apa? Kebelanjur. Apa bahasa Indonesia ini? Kedarung, bahasa Indonesia kedarung apa yang tahu? Kedarung apa sih? Kedarung, terlanjur lah. Bo. Ada. Kaltim hadir. Hai Kaltim. Kalimantan Timur ya. Untuk kewibawaan gitu bisa nggak Bunda tasbihnya? Kalau ditujukan untuk itu bisa. Intinya itu, kalau keinginan Anda ada beberapa dan Anda pengen cuma pakai satu sarana saja, ambil tasbih sapu jakatnya begitu. Atau lebih enaknya lagi, hubungi kita di nomor yang itu sayang. Di WA itu di 8383 atau 2168. Nah, nanti ceritakan, saya pengennya ini, saya cocoknya pakai yang mana. Nah, itu. Soalnya saya jawab di sini tapi kan kebetulan tiap orang nggak sama ya. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Goal kita sama. Kita semua pengennya hidup lancar, hidup harmonis begitu. Bun, kenapa anakku susah mendapatkan kerja ya? Apa perlu diruat? Ini usianya berapa?
Susah kerjanya ini sudah berapa lama nih? Kalau baru lulus sekolah dan belum dapat kerja itu masih sesuatu yang wajar. Yuk kita sama-sama mengakui lah ya. Kita sama-sama tahu keadaan sekarang seperti apa. Cari kerja nggak gampang. Dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki karena orang yang banyak anak itu anaknya suruh kerja di sawah. Sekarang kita udah nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kalau emang anak kita butuh waktu lebih lama untuk mencari kerja, dimaklumi dan didukung saja. Jangan didesak, jangan ditanya, dia sudah stres itu. Itu anak udah stres mikirnya. Jadi didukung saja, diupayakan, dibantu supaya dia ada kesibukan. Paling tidak kalau belum ada penghasilan, usahakan dia ada kesibukan. Karena kalau anak gak ada kesibukan, makin stres mereka. Berarti misalnya untuk pengasihan, tasbihnya selalu dibawa kemana-mana. Gak harus, disimpan di rumah boleh, dibawa kemana-mana juga boleh. Dua-duanya sama baik. Bun, bantu doakan saya semoga Allah mengangkat penyakit yang ada di mataku. Amin, amin. Saya doakan semoga sembuh, semoga segera pulih, sehat seperti dia kala. Buat Anda dimanapun berada ya, yang saat ini sedang menderita sakit apapun, saya doakan cepat sembuh. Ini modal yang sangat berharga itu. Sehat itu mahal harganya. Saya doakan semoga sembuh, pulih dan sehat untuk seterusnya begitu ya. Amin, amin, amin. Rafael hadir. Hai Rafael. Ini Mbak, Mas, Dek, Kang, apa saya manggilnya ini? Tak ke atas. Blitar hadir. Hai Blitar. Semarang hadir. Hai Semarang. Terima kasih sekali telah bergabung. Mbak, gimana caranya mendidik anak supaya penurut sama orang tuanya dan orang lain? Ini anaknya usia berapa? Laki-laki, perempuan? Dan apakah selama ini ada sesuatu yang mengganjal yang menyebabkan Anda merasa anak tidak menurut gitu ya? Ya kalau anak masih umur setahun 2 tahun menurut gimana ya? Itu yang perlu saya ambil dulu. Kadang ada, yuk sering sih, nggak kadang sih ada orang tua tanya, Bu anak saya begini, anak saya begitu, anak saya begini. Kalau sudah terlanjur gede banget, udah dewasa, sudah mandiri, itu memang sering kali nggak bisa kita bilangi. Semakin kita bilangi, anak malah semakin memberontak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan supaya dia bisa melihat sendiri konsekuensi dari perbuatannya ini. Kalau dia berbuat seperti itu, akibatnya jadi begini aja. Itu biarkan anak tahu. Karena kalau dilarang malah makin nggak kebayang. Dibilangin enggak mau karena dia merasa sudah pinter, udah tahu. Padahal kita yang hidup lebih lama ya. Semua yang dialami saat ini kita udah pernah kan ya. Gitu tuh memang. Subang hadir, Palangkaraya hadir. Hai Subang, hai Palangkaraya. Terima kasih sekali. Halo adik, aku udah cerai, tapi anakku pengen orang tuanya balikan. Dengan kelahiran 9 lagi sama Kemes Kliwon. Gimana ya baiknya cara menyampaikan ke anak? Ini saya belum tahu keinginan Anda apa ini. Misalnya kita sudah bercerai, kita sudah berpisah dengan pasangan. Pastinya kita berpisah kan karena suatu alasan toh. Gak mungkin karena iseng gitu. Pasti ada alasannya kita berpisah. Kemudian anak pengen supaya bapak ibunya menikah lagi, rujuk kembali. Ini perlu kita lihat dulu. Penyebab perceraiannya itu apa? Usia anaknya berapa? Anak itu seringkali gak ngerti bahwa situasi kita itu sulit. Seringkali terutama yang masih kecil-kecil, dia taunya dari sinetron, dia taunya dari kayak drama-drama, dia taunya perceraian itu buruk, tapi dia tidak tahu rasanya jadi Anda itu loh. Makanya perlu kita pertimbangkan usia anak berapa, itu dulu. Penyebab perpisahannya kenapa? Kalau tadinya terjadi kekerasan, jangan kembali lagi. Kalau terjadi kekerasan ya jangan. Anaknya yang perlu diberikan pengertian. Caranya Bu, biar anak bisa memberikan pengertian. Diomongnya aja. Cari waktu yang tepat, diomongnya dari hati ke hati. Soalnya ya kalau memang usia anak belum seberapa, seringkali diomongin apapun, enggak, katanya orang sana itu begini, katanya orang enggak. Itu loh masalahnya. Kasih waktu buat anak supaya bisa mencerna semuanya dengan lebih bijak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Mbak boleh tanya? Boleh dong. Sini. Saya scroll kemana lagi ini enaknya? Bun, gimana caranya supaya dagangan saya laris, Bun? Ini dagangannya apa, sayang? Kasih tahu dong. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Mengatasi jualan kita sering dijelakan. Dijelakan itu apa? Gimana bahkan dia sampai pakai penglaris soalnya bapak ayah dukun. Dijelakan itu apa sih? Bun, apa ada khasiat telur ayam jantan? Oke. Saya simpan pertanyaannya.
Bun, saya pengen garam pengeruat tapi juga ingin tasbih, berarti maharnya jadi mahal dong Bun. Nah itu tadi khusus buat Anda yang merasa sangat perlu, sangat butuh dan betul-betul membutuhkan, bisa hubungi nomor kita baik yang di 2168 ataupun di 8383. Sampaikan saja, Mas Wahyu, tadi saya sudah bilang sama Bu Dewi dan Bu Dewi bilang saya boleh dapat potongan mahar khusus untuk hari ini. Bilang aja seperti itu. Nanti kita pertimbangkan mahar untuk Anda gitu ya. Bun, cara melunasi hutang dengan cepat gimana? Perasaan hutangnya nggak selesai-selesai. Kalau hutang, cara paling cepat banget untuk melunasi emang yung cara instan emang nggak ada. Kalau Anda cari cara instan, emang cara instan nggak ada. Jadi perlu kita hadapi apa adanya. Dan kalau emang ada masih ada aset yang bisa dilepaskan, tetap asetnya perlu dilepaskan itu supaya nggak ada hutang lagi. Bunda, gimana caranya biar suami menyerahkan gajinya ke kita? Kadang pengen kayak orang-orang yang dikasih gaji. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dikomunikasikan sejak awal, sejak sebelum menikah. Setelah menikah, kita tinggal di mana? Keuangan siapa yang mengelola? Kalau emang kita perlu membuat rekening bersama, yuk kita buat rekening bersama. Itu dari awal itu. Kalau sudah telanjur berjalan seperti ini, suami gak akan mau menyerahkan duitnya. Karena dia tahu kalau duitnya Anda pegang, dia gak akan bisa apa-apa. Makanya hal-hal seperti ini lebih saya sarankan untuk disepakati di depan. Termasuk tinggal di mana dan keuangan siapa yang mengelola itu loh. Masalahnya kalau suami pegang sendiri, seringkali istri jadi kerepotan sekali. Kebutuhan kita kan banyak, tapi suami tidak memahami itu. Dia taunya kan saya udah ngasih duit, kok nggak cukup mulu sih, kamu beli apa? Padahal kebutuhan kita banyak, dia nggak tahu. Memang suami perlu dilibatkan. Jadi kalau Anda butuh belanja, butuh beli bahan apapun itu yang diajak biar dia bisa lihat kebutuhannya seberapa. Catat semua pengeluaran Anda, catat semuanya, catat. Termasuk biaya parkir, biaya kayak ke kondang, kemanapun, catat semuanya. Biar suami tahu bahwa kebutuhannya nggak cuma itu, kita butuhnya nggak cuma makan. Ya bayar listrik, bayar air, ya anak minta jajan, segala macam kan ya. Assalamualaikum Bun, waalaikumsalam. Sehat kan? Sehat dong. Alhamdulillah, terima kasih buat Anda juga, semoga selalu sehat di sana. Tambah cantik aja. Bagaimana biar awet muda Bun? Nggak ada satu resep yang akan lantas bekerja untuk semua orang sih. Tapi memang ada amalan kejawen begitu ya, yang diyakini atau dipercaya zaman dulu bisa membuat kita nampak lebih muda. Namanya Aji Panji Anom. Sudah pernah saya bagikan baik di sini atau di YouTube. Sudah pernah saya bagikan pokoknya. Nanti bisa dicek aja. Aji Panji Anom Dewi Sundari. Muncul keluar. Bun, gimana meluluhkan hati yang keras? Hatinya siapa sayang? Hatinya mertua Bu, tetangga Bu, atasan Bu, pacar saya Bu. Ceritakan dulu dong. Karena meskipun sama-sama meluluhkan hati, kalau yang dituju beda ya beda lah ibaratnya. Ibaratnya kalau kita sakit kepala, masa dikasih obat panu kan nggak mungkin. Beda sakit, beda obatnya. Mikum Bun, waalaikumsalam. Mikum itu assalamualaikum kan, tahu apa gitu. Saya kadang tuh bingung kalau anak sekarang WA saya, chat saya disingkat-singkat, saya nggak ngerti. Gimana caranya mengatasi rumah tangga biar harmonis? Nah, kendalanya seperti apa? Contoh, suami jarang pulang, istri sering marah, mertua mencampuri urusan rumah tangga kita. Diceritakan dulu itu kendalanya di mana? Untuk beton jodoh 28 itu gimana ya Mbak? 28 kalau berdasarkan perhitungan yang saya pakai enggak bagus. Sebelah sana, sebelah sini. Untuk beton jodoh 28 ya. Kalau menggunakan metode yang saya pakai itu enggak bagus. 28 itu habis dibagi 7. Istilahnya itu lebu ketiup angin. Jadi apapun yang kita usahakan enggak kesampaian. Cita-cita apapun enggak pernah tercapai. Jadi hidupnya selalu sulit. Itu 28. Terus cara menyiasatinya gimana Bu? Untuk menangkalnya, menolak balanya itu cukup menghambur-hamburkan tanah sebelum menikah. Jadi sederhana kan ya. Ternyata Bunda Devi lagi bacain komentar di live streaming. Iya. Sebelah sini saya ada Instagram, sebelah sini Facebook, sebelah sini TikTok, sini laptop. Saya baca dari sini. Soalnya saya nggak kelihatan. Tulisan kecil-kecil itu saya nggak kelihatan udah. Jadi saya bacanya dari sini. Harap maklum ya. Semoga sih pertanyaan Anda terbaca sama saya bisa jawab. Pertanyaan apapun sih ya, kalau ini yang buat yang di Instagram sama di Facebook kan udah terbiasa. Buat yang di TikTok kan baru pertama kali ini saya streaming di TikTok. Kedepannya saya biasanya itu streaming hari Jumat. Kalau ada pertanyaan apapun disimpan, dicatat, ditulis. Nanti kalau pas streaming begini bisa disampaikan gitu ya.
Ini mouse saya di sini. Makanya tangan saya ke situ ngapain, Bu? Ini mouse. Aduh. Oke. Mbak, apa perbedaan jimat ratu pelarisan dengan jimat ratu pesugihan? Enggak ada jimat ratu pesugihan. Apa bedanya jimat ratu pelarisan dengan jimat pesugihan putih? Mungkin maksudnya ya. Bedanya itu di pemakainya. Kalau jimat ratu pelarisan dipakai oleh mereka yang sehari-harinya jualan atau pekerja marketing, pegawai marketing. Kalau jimat pesugihan putih, meskipun nggak jualan, misalnya jadi karyawan swasta bisa pakai. Nah, bedanya di situ. Sugeng rahayu. Bun, anak saya bentar lagi lahir lah. Loh kok tahu? Kalau anaknya belum lahir gimana tahu lah motornya itu? Nah, oke. Ada pertanyaan menarik ini. Bun, kalau dicintai dua wanita, tapi dua-duanya sama baik, gimana cara milihnya? Pilihlah yang lebih mencintai Anda. Kalau emang dua-duanya sama baik. Gak bisa, Bu. Dua-duanya tuh sama-sama sayang sama saya. Sama-sama tergila-gila sama saya. Gak mungkin. Tidak mungkin ada dua orang yang kadar cintanya terhadap Anda itu sama besar, itu gak mungkin. Maka pilihlah mana yang lebih mencintai Anda. Atau kalau emang lingkungan ada religius, latar belakang ada religius, pilihlah mana yang agamanya paling baik. Tapi itu seringkali gak menjamin sih ya. Kadang ada orang yang agamanya bagus, tapi ya ternyata dalam penerapannya dalam sehari-hari hampir gak ada, hampir nol. Jadi makanya pilihlah mana yang lebih mencintai Anda. Itu cara paling gampang itu. Gampang. Oke, saya sudah mulai capek. Capek apapun. Pertanyaan terakhir ya sebelum streamingnya saya tutup ya. Saya ambil dari mana ini pertanyaan terakhirnya ini? Saya hampir kesini dulu. Bun pagi, sini ya. Oh ya sini di Facebook. Saya mau dagangan saya laris, Bun, bantu dong Bun, kita bantu sebaik mungkin dari sini. Dagangannya ini apa? Jualnya sudah berapa lama dan apakah dikelola sendiri atau enggak? Ini buat wawasan aja ya. Kadang orang itu konsultasi tuh saya sampaikan bahwa dia nggak cocok dengan usaha itu. Dia tetap ngotot. Seringkali yang menjadikan kita nggak bisa membantu itu. Selama Anda nggak ngotot sih bisa. Oke, pertanyaan terakhir ini sebelum streamingnya saya tutup ya. Pertanyaan terakhir, Bun, kalau pakai kris semar itu kira-kira itu musyrik gak ya Bun? Musyrik kalau Anda meyakini bahwa kris ini punya kekuatan yang berasal bukan dari Tuhan. Kalau Anda menyembah krisnya ya gimana jelas musyrik itu. Gak perlu ditanyakan itu syirik itu. Kalau dari kita sendiri aliran putih, jadi pegangan apapun bentuknya pegangan ini, nah itu tidak berupa tasbih, berupa liontin, berupa musika, ini sifatnya pegangan aja memang. Kayak perantara gitu loh. Kita tetap memohonnya kepada siapa? Kita tetap mohon kepada Tuhan. Ibaratnya kayak kita mau jalan ke alun-alun. Kalau jalan kaki ya capek Bu, alun-alunnya jauh. Kalau kita bisa naik sepeda atau naik mobil atau naik motor, kan semoga dimudahkan. Anggaplah pelarisan itu, anggaplah sarana itu atau pegangan itu sebagai mobil, motor atau sepedanya itu tadi. Jadi memudahkan kita ke sana. Yang kita tuju tetap sama, kita berdoa tetap kepada Tuhan. Bahkan saya dukung kalau Anda bersedia sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang kita mintanya kan sama Tuhan. Jadi yang perlu ditata dulu adalah iman kita, keyakinan kita, tralala, begitu ya. Pertanyaan terakhir itu, ada pertanyaan lain yang misalnya belum terbaca, nanti hubungi saja nomor yang tertera di situ. Bun bisa minta nomor WA-nya sudah ada. Ini kan ada di Facebook ya. Masuk ke halaman Facebook saya, sudah ada 2 nomor di situ. Yang satu nomor admin saya, belakangnya 8383, yang satu nomor saya sendiri di 168. Tinggalkan pesan aja, soalnya jam segini kita Jumatan dulu sayang. Tinggalkan pesan ya, nanti secepatnya kita balas. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali telah mengikuti. Minggu depan kita usahakan setelah streaming lagi seperti ini ya. Siapkan pertanyaan Anda. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Anda dimanapun berada, termasuk Anda yang di TikTok, di Facebook, atau di Instagram. Semoga minggu depan bisa bergabung lagi dengan saya seperti ini. Semoga selalu sehat buat Anda dimanapun berada. Dilancarkan rezekinya, didekatkan jodohnya, diharmoniskan rumah tangganya. Terima kasih sekali. Salam rahayu. Dadah. Saya tak tutup di mana dulu ini. Tadi pagi, ini saya. Jengsun, hai. Tak close ya. Ting. Akhiri, ting. Oke, dadah. Sini. Salah.